beribadah dan juga sebentar mendengar sebagian dari firman. Maka kami berdoa memohon Allah Roh Kudus menuntun dan berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahaminya. Pujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Tema firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 3
ayat yang ke-11 hingga yang ke-18 dengan subtema yang diberikan kasih dalam perbuatan dan kebenaran. Ya, saudara, jujur ini adalah tema yang sesungguhnya sulit buat kita semua. Perenungan yang sulit termasuk juga buat saya, yaitu apa? Bahwa kasih itu harus dilakukan, disebut di dalam perbuatan dan juga dalam kebenaran. Nah, nanti kita akan merenungkan bersama-sama kenapa tema ini sebetulnya menjadi tema yang sulit buat kita semua. Ya, bukan sulit secara doktrinal, tapi sulit secara aplikasional. Ya, mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 hingga yang ke-18 berbunyi demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Saya akan memulai dengan sebuah kisah seorang wanita bernama Osceola McCarthy. Ya, dia bukanlah seorang aktris, dia bukanlah seorang politikus besar, dia bukanlah seorang influencer atau seorang yang ternama, melainkan Osceola McCarthy ini adalah seorang tukang cuci pakaian di Mississippi di Amerika Serikat. Dia mulai mencuci pakaian, bekerja sambilan mencuci pakaian sejak dia duduk di elementary atau setara dengan SD kelas 6. Ya, jadi sekitar umur 12 tahun dia sudah mulai bekerja ya untuk menyambung hidup, untuk bayar uang sekolah dan sebagainya, dan dia lakukan setiap hari itu selama 75 tahun. Ya, setiap uang yang diperolehnya dia selalu menyisihkan 1 atau 10 sen, ya kurang lebih 10 sen ya, dari hasil cuciannya, ya, dan lalu dia simpan. Jadi dia selalu menyisihkan di awal, ya, jadi bukan nunggu sisa, tapi menyisihkan sen dari setiap uang yang dia terima. Sebagian dia taruh di bank lokal setelah agak banyak. Setelah 75 tahun, di tahun 1995, di usia dia yang ke-87 tahun, ya, jadi kan genap kan dari usia 12, setelah 75, 87 tahun, pegawai bank ini terkejut ketika melihat saldo tabungan Osceola. Tabungannya mencapai jumlah 250.000 US dollar. Kalau disetarakan di rupiah kurang lebih sekitar 3,7 miliar rupiah. Cukup banyak Bapak Ibu di tahun 1995. Yang menarik adalah apa yang dia lakukan dengan uang itu.
dia tidak membeli rumah mewah atau dia tidak menghabiskan uang itu untuk keliling dunia, tapi dia menyisihkan 150.000 US dollar. Jadi dia sisanya 100.000 itu untuk sisa hidupnya. Tapi dia menyisihkan 150.000 US dollar untuk diberikan sebagai dana beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, dan dia berikan itu ke University of Southern Mississippi. Ya. Lalu ketika dia diwawancara, dia ditanya kenapa dia menyisihkan 150.000 itu dari jeripayanya selama 75 tahun untuk anak-anak yang bukan anaknya, untuk orang-orang yang bukan dia kenal, ya, tapi memang untuk dana beasiswa Universitas Southern Mississippi itu. Nah, Osceola menjawabnya begini: saya ingin melihat anak-anak itu mendapatkan kesempatan yang tidak saya dapatkan. Ya, saya memang tidak bisa memeluk mereka satu persatu, tapi saya hanya berusaha membantu mereka dengan apa yang saya punya, supaya mereka punya kesempatan yang saya tidak miliki, yaitu apa? Berkuliah sampai ke jenjang universitas. Nah, kisah Osceola McCarthy ini dicatat di salah satu kisah di Universitas Southern Mississippi. Sebuah tindakan yang sederhana, ya, tindakan yang lahir dari jerih payahnya setengah mati, gitu ya. Saya tidak tahu apa yang mendasari atau memotivasi Osceola McCarthy ini, tapi ini menjadi sebuah awal perenungan kita. Apakah kita juga belajar, juga mau melakukan seperti yang dilakukan Osceola McCarthy? Jujur susah, gitu ya. Saudara, kalau di dalam level tingkatan orang, gitu ya, kita itu ada dalam level 3 tingkatan, ya, yang saya belajar. Dan saya menyadari saya baru sampai mungkin level 1 ke arah level 2. Level 1 itu orang hidup itu just to work to have salary and benefit. Itu level 1. Ya, jadi level 1 itu orang itu bekerja karena dia berpikiran apa yang bisa aku dapatkan, just for a benefit, ya. Lalu kalau orang level 2 itu adalah orang yang bekerja for the career and the better future. Memang lebih baik. Bedanya begini. Kalau orang level 1, kalau dia mengerjakan lalu tidak mendapatkan untung benefit, ngapain aku kerjakan? Gitu ya. Little me, salary never up, ditinggal dia. Gitu kan? Tapi kalau level 2, orang itu meskipun tidak ada benefitnya hari ini, tapi dia tetap mau kerjakan. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwa apa yang dia kerjakan itu akan menolong dia, mempersiapkan dia untuk karir yang lebih baik besoknya. Jadi dia melihat apa yang dia kerjakan hari ini meskipun tidak ada keuntungan ekonomi, tapi dia melihat keuntungan, ini menjadi kesempatan untuk aku memperoleh ilmu. Ini adalah kesempatan meskipun dia kerja tidak dapat benefit secara ekonomi, tapi dia lakukan ini kenapa? Karena ini mungkin menjadi bekal ilmu yang aku kerjakan hari ini. Mungkin aku tidak dapat keuntungan ekonomi, tapi keuntungan non ekonomi, yaitu bekal aku dilatih dan sebagainya demi karirku masa depan. Maka untuk level kedua, biasanya dia akan tetap bekerja. Dia tidak akan keluar, ya, karena dia melihat itu untuk hidupnya masa depan, ya. Tapi itu levelnya masih belum yang tinggi. Kenapa? Karena kalau dia terus dan melihat, ini ternyata tidak ada kaitannya dengan karir saya, percuma, ditinggal juga pada akhirnya. Dan tetap egosentris. Ya. Level ketiga disebut dengan calling, panggilan. Apa itu level panggilan? Nah, ini yang sebetulnya menjadi level yang ayat firman Tuhan ini juga teraplikasikan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, itu karena kita tahu panggilan saya di situ. Panggilan saya adalah untuk saya bisa mengabdikan apa yang Tuhan sudah kasih, talenta,
kepintaran, keahlian untuk sebagai panggilan saya di situ untuk memberikan dampak, memberikan impact dan berguna bagi kehidupan yang ada di sekitar saya. Calling. Mau dapat untung, tidak dapat untung, mau itu karir saya kemana sudah tidak dipikirkan lagi, sudah. Ya, yang dipikirkan apa? Bagaimana saya bisa berdampak dan memberikan manfaat pada sosial. Salah satu contohnya siapa? Saya bisa cerita karena dia sudah selesai. Kalau belum selesai kan kita tidak bisa tahu. Saya tidak tahu benar apa enggak, tapi salah satu figur yang dia bekerja calling adalah almarhum Mother Teresa. Ya, dia tahu panggilannya di Calcutta. Ya, dia kerja di situ, dia calling, dia sampai ada level calling. Dia memang mengabdikan dirinya karena dia tahu panggilan itu dia menggunakan semua talenta yang Tuhan beri untuk supaya berguna dan memberikan manfaat kepada orang di Calcutta. Nah, level ketiga ini sebenarnya level yang harus saya dan saudara itu kejar. Ya. Nah, level pertama dan level kedua tuh sifatnya lebih egosentris, Pak. Ya, apalagi level pertama. Efeknya apa? Relevansinya dalam relasi dengan sekitar orang kalau level pertama, dia hanya melihat rekan sesamanya itu bermanfaat enggak? Buat apa? Buat benefitnya. Ya. Jadi kalau dia bekerja, kalau dia berrelasi di level pertama itu, kalau sesama ini bisa menguntungkan saya, baik ya. Gitu ya. Kenapa? Karena aku kerja bisa memanfaatkan dia, keuntungan demi aku. Gitu ya. Nah itu kalau jujur hari ini mayoritas seperti itu kan. Jadi kita kalau berteman dalam hati, nggak ngomong sih, dalam hati, aku teman sama kamu karena kamu punya sesuatu yang aku butuhkan. Ya kan, makanya kita baik, kita senyum. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, ditendang, ya kan? Makanya ada istilah, ada uang, ada sayang. Tak ada uang, ya, kau peyang, ya. Nah itu level. Maka relasi di dalam relasi itu, yang ada itu hanya memanfaatkan. Tidak ada kasih, yang ada hanya memanfaatkan. Dan kalau yang pertama itu unsur kebencian dan iri besar. Ya karena kalau kita melihat, kok aku yang kerja, kok kamu yang untung, kok enak, gitu kan? Itu kebencian. Level yang kedua, dia hanya juga berpikirkan pertemanan relasi itu untuk juga menunjang karirnya. Tidak apa-apa deh, kamu dapat untung, tidak apa-apa deh, tapi kamu harus bisa memberikan aku keuntungan supaya karirku lebih baik. Itu level yang lebih tinggi. Tapi tetap apa? Senternya adalah service. Ya. Nah kalau itu ditarik juga di dalam renungan kita pada sore hari ini, saudara Bapak Ibu kembali melihat. Ya. Jangan sampai kita bicara lebih dulu dengan apa yang dilakukan oleh Osceola McCarthy, gitu ya. Tapi dalam kehidupan kita, inilah yang kembali kita lihat bahwa dari mulanya saya dan saudara yang sudah dikenal oleh Kristus dan mengenal Kristus, panggilan kita harus saling mengasihi. Dan apa itu saling mengasihi? Ditutup di dalam ayat yang ke-18, perbuatan dan dalam kebenaran. Ini menjadi, kalau saya bisa katakan, inti dari perenungan kita. Ya, apa itu perbuatan dan dalam kebenaran? Saudara, kalau kita bicara kasih di dalam hanya kebenaran, tapi tidak ada perbuatan, itu adalah kasih yang hanya sekedar narasi. Aplikasi dalam hari ini apa? Emoticon gambar tangan, tapi berhenti sampai di situ saja. Ya, tulisan turut mendoakan, tapi cuma hanya berhenti di WhatsApp saja. Wah, turut bersuka cita ya kalau misalnya ada yang lagi dapat apa dari menikah ya, wah turut berbahagia ya, tapi dalam hati ya, kok enak kamu cepat aku kok gak dapat jodoh, modal lo putus dalam hati. Tapi ngomongnya turut berbahagia ya, cuma sampai di situ. Ya, tak ada perbuatan. Kan benar itu kan, turut mengucapkan
sukacita untuk orang bersuka, berduka atau berduka gitu ya. Misalnya kita ada keluarga rekan jemaat yang berduka, kita ngomong, wah turut bersimpati dalam duka ya. Nah yang berduka ini dulu musuh, bencekno, toksik, ya kan? Ngomongnya turut berduka ya, atau bersimpati dalam duka dalam hati. Haleluya, kapok, syukur, modal, kapok, kan? Tapi dalam hati, ya kan? Ngomongnya turut bersimpati dalam duka ya, benar kan? Tapi tidak ada perbuatan. Ya, jadi hanya sekedar narasi yang basi dan omong kosong. Tapi kalau kasih itu perbuatan tapi tidak dalam kebenaran, adanya apa? Nah ini yang bahaya. Nah seringkali kadang-kadang kita tindakan kasih itu tidak bisa lepas dari kebenaran, tidak bisa lepas juga daripada perbuatan. Karena sebetulnya ini bukan dua hal yang terpisah. Tapi seringkali manusia itu memisahkan. Ya, misal kita melakukan sebuah perbuatan yang katanya perbuatan kasih di lampu perempatan. Buka kaca, ngamen kita kasih 5.000. Wah itu luar biasa, saudara. Jarang, saya aja nggak pernah, gitu ya, kasih 5.000 perbuatan. Tapi kalau jujur, nggak usah kita cross check dalam hati. Saudara ngasih 5.000 itu karena saudara mengasihi atau saudara nggak mau diganggu, nggak mau mobilnya digebrok-gebrok, ya kan? Banyak kasih yang melakukan dengan perbuatan tapi tidak dalam kebenaran, gitu ya. Seringkali adalah membiarkan. Ketika ada orang yang keliru, ini sudahlah, yang penting pokoknya dia happy. Tapi kalau dia lagi terjebak di dalam hal yang tidak benar, kasih itu juga harus bicara menyatakan kebenaran dan juga perbuatan yang baik, bukan membiarkan. Seringkali kita menjadi mix up. Kasih itu bicara membiarkan, memanjakan, bukan. Maka itulah ayat ini menarik ditulis dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, kalau dihubungkan lagi di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dari mulanya kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi yang bagaimana? Saling mengasihi yang nyata, yang lahir dari kebenaran, yaitu apa? Hati yang mengalami Kristus, hati yang tetap terus melihat hukum Kristus dan kebenaran firman-Nya. Nah, konteksnya Bapak Ibu, di kitab Yohanes ini jemaat yang ada waktu itu terjebak di dalam paham Gnostik. Ya. Apa itu paham Gnostik? Ya, Gnosticism itu adalah paham yang melihat roh dan materi menjadi dua hal yang berbeda. Dibedakan, dualistik, gitu ya. Dia melihat bahwa roh itu baik, tapi yang berkaitan dengan materi, tubuh dan dunia itu fana dan jahat. Maka mereka mementingkan keselamatan rohani yang penting, bukan bicara tentang aplikasi jasmani. Sehingga akhirnya kehidupan mereka itu ya dipenuhi dengan kemunafikan. Hanya sekedar berlomba-lomba menunjukkan rohaninya baik, memamerkan rohaninya baik, tetapi kehidupan fisik dan moral setiap harinya berantakan karena merasa apa? Dua hal yang tidak berhubungan. Yang penting pokoknya pikiranku baik. Akhirnya terjebak apa? Pintar-pintaran menunjukkan kerohanian pikirannya baik. Karena melihat yang penting itu menunjukkan aku looks good. Ya, jadi hanya berlomba-lomba memperkatakan firman, berlomba-lomba memperkatakan hal-hal yang spiritualitasnya tinggi, berfilosofi dan sebagainya, tetapi kehidupan fisiknya dianggap, ini kan dua hal yang berbeda, gnostik dualisme. Jadi apa? Tidak perlu melakukan sebuah tindakan. Ya, yang penting pokoknya aku kelihatan rohani. Sehingga akhirnya kehidupan mereka di dalam relasi dengan sesamanya itu berantakan dan tidak bermoral. Ya, mereka hanya ngomong, iya orang miskin memang harus dibantu. Udah itu aja. Ya, karena fisik berbeda, kalau fisik itu tidak perlu dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dasar penulis ini, Rasul Yohanes ini mengembalikan, ya, bahwa
bicara rohani dan juga materi itu bukan dua hal yang berbeda. Nah, yang menarik, dipakailah sebuah analogi yang dari awalnya bicara kain. Ya, bagaimana kain itu membunuh berangkat dari hatinya. Ya kan? Betul lah. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, Kain itu kan dimulai dengan panas, iri hati. Adiknya Habil persembahan diterima, dia tidak diterima. Lalu panas hati, benci dan iri hati. Nah, dari hati yang benci dan iri hati itu akhirnya matang, seperti kata Yakobus, lahir sebuah perbuatan yang jahat. Gitu kan? Maka itu kenapa sebabnya yang membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan hatinya benar. Jadi Injil 1 Yohanes ini menerangkan kenapa sampai persembahan Kain itu tidak diterima. Karena ya memang Allah bisa melihat sampai kedalaman hati, dan Kain itu hatinya itu jahat. Ya artinya benci dengan adiknya, penuh kebencian dan iri hati. Dan sebelum melakukan tindak pembunuhan itu sebetulnya Kain itu sebenarnya sudah diperingati kalau kita membaca. Ya, hati-hati, hatimu panas. Ya, tapi tetap tidak mau mengindahkan. Kenapa? Karena segala perbuatannya jahat. Apa yang dimaksud dengan segala perbuatannya jahat? Termasuk juga di dalam hati dan pikirannya. Ya, yaitu penuh dengan kebencian dan iri hati. Lalu dilanjutkan, Yohanes mengatakan, makanya jangan kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kenapa? Karena dunia itu tidak pernah bisa mengatakan bahwa hati itu harus hati yang mengalami Yesus, kasih Yesus yang harus terekspresi di dalam tindakan. Nah, dunia bicara dua hal yang tadi berbeda. Ya, rohani yang penting pokoknya aku kelihatan pinter. Jadi sebetulnya esensinya adalah egosentrisnya. Hanya menunjukkan loh, aku rohaniku baik. Dengan apa? Memperkatakan hal-hal yang rohani dan tinggi. Tapi there is no action, tindakan. Kenapa? Karena fisik itu mereka sudah terpengaruh ajaran fisik itu nggak ada gunanya. Ya, maka kalau pengikut Kristus waktu itu, ketika dia menunjukkan kasih yang benar tanpa timbal balik, nah dunia nggak suka. Karena dunia sukanya, ya you bisa gua manfaatin apa? Yang tadi kalau saya bahasakan di awal, yang level 1 dan level 2 itu dunia. Jadi relasi dunia itu kalau dia baik dengan sesamanya karena ada maunya. Ya. Jadi dia kalau permasalahan fisik karena apa? Karena aku butuh sesuatu. Dan kadang-kadang dipenuhi dengan kebencian dan iri hati. Nah, tapi dikatakan bahwa kita itu sudah berbeda dari dalam mau ke dalam hidup. Yang memindahkan kita siapa? Yesus. Supaya kita mengekspresikan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau dia tidak bisa mengekspresikan itu, dikatakan ia tetap di dalam maut. Bagaimana mungkin dia ada hidup kekal di dalam dirinya kalau dia tidak mengalami kasih Yesus? Itulah sebetulnya makna daripada ayat yang ke-19. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kami dikatakan sampai ditarik akarnya di dalam. Ya, jadi kalau membunuh itu diawali dengan motivasi kan, motivasinya benci, iri, tidak suka dan sebagainya, itu ditarik sampai ke dalam. Nah, bagaimana dia dikatakan dapat itu kekal kalau dia tidak mengalami kasih Yesus? Kenapa? Karena kebencian itu tetap terus ada dan digambarkan hati-hati membunuh manusia diawali dari kebencian. Ya, saudara, kalau kita lihat hari ini ya. Membunuh yang paling keji itu bukan dengan pisau langsung tusuk begitu, bukan. Membunuh yang paling keji itu adalah membunuh secara perlahan. Ya, makanya sampai level 5. Itu didasari dengan apa? Kebencian. Dia senyum di depan, ya. Tapi di belakang dia akan pakai tangan-tangan yang banyak untuk menghancurkan saudaranya. Membunuh yang paling kecil itu bukan langsung pisau tusuk jeluk, itu bukan. Tapi dia dengan kebenciannya itu bisa punya skenario, skema
kelihatannya baik, tapi apa? Kamu harus mati secara perlahan dan ngeri. Wah, itu ngeri loh saudara. Ya, jadi pura-pura senyum tapi di belakang nanti ini itu. Kalau dia menderita pura-pura, wah aku mendoakan ya, tapi di belakang kalau bisa semakin menderita. Ya di belakang lalu sebar berita hoax, sebar fitnah dan sebagainya. Wah orang itu gini. Akhirnya orang-orang kemakan fitnah dan hoaxnya. Akhirnya apa? Teman-teman circle-nya dia semakin banyak membenci dia. Otaknya bisa jadi kita. Dan itu pembunuhan yang paling kecil, yaitu dengan otak yang bermain. Kalau kan banyak sekali menceritakannya. Saya teringat dengan kisah seorang psikopat itu kalau membunuh ngeri kan. Tidak langsung pakai pisau, dielus-elus, ya, disayang sebagainya. Tapi dia putar otaknya supaya tidak kelihatan aksinya karena kebencian begitu rupa. Dia bisa susun strategi yang rupa, membunuh secara perlahan. Pembunuhan yang sadis. Nah, dengan kebencian itu dikatakan dia seorang pembunuh manusia. Dengan kata lain, ketika seseorang mengalami Kristus, dia harus mengalami yang namanya metanoia, perubahan pola pikir, yang dimana itu belajar juga untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Maka Rasul Yohanes ini terlebih firman Tuhan memakai dua kontras, satu Kain, ya toh, manusia yang penuh dengan kebencian, itu lahirlah sebuah tindakan yang mengerikan. Kontras yang kedua yaitu siapa? Ayat yang ke-16, Kristus, pribadi yang menyatakan kasih yang sempurna, yaitu dia mau mati buat saya dan saudara. Dia melakukan itu karena betul-betul kasihnya buat saya dan saudara. Karena kita tidak punya apa-apa sebagai timbal baliknya. Maka kalau tadi saya katakan kalau manusia kan kalau mau melakukan sesuatu, ya kan? Ingat ya Rasul Paulus di 1 Korintus 13 mengatakan manusia itu bisa menyerahkan nyawanya untuk temannya. Tapi apa? Kalau nggak ada kasih sama saja omong kosong. Kok bisa? Karena ujungnya hanya untuk benefit diri sendiri. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara, betul-betul bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara beroleh hidup yang kekal. Karena kita tidak punya sesuatu sekecil pun untuk yang bisa kita barter dan tukarkan. Sederhananya begini, Yesus mati buat saya dan saudara itu di tengah-tengah kita itu tidak punya apa-apa yang berguna buat dia. Apa yang dibutuhkan oleh Yesus dari kita tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tapi dia tetap mau melakukan. Dia disebut dengan kasih agape. Nah yang menarik adalah kata-kata yang berat ini dikatakan ayat yang ke-16b. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini sebetulnya elaborasi juga dari perkataan Rasul Paulus bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus melalui tindakanku dengan relasi dengan sesama. Jadi yang dimaksud dengan menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita itu bicara bahwa hidup kita itu bukan lagi bicara egosentris, tapi bicara Yesus yang hidup, yang dimana Yesus yang sudah menyerahkan untuk kita, maka hidup kita juga kita mau abdikan yang di dalam bagaimana memuliakan nama Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus, tunjukkan itu juga mau rela melakukan berkorban mungkin dalam tanda kutip buat saudara-saudara kita. Bukan berarti lalu kita konyol mau mati, ya ada saudara mau nyebrang, itu jangan nyebrang, aku aja nyebrang supaya aku ditabrak mobil. Nah itu kan bukan, karena itu bukan di dalam kebenaran. Maka ditutuplah perkataan anak-anakku, marilah sekarang kita mengasihi, bukan lagi hanya sekedar perkataan atau dengan lidah, bukan hanya dengan sekedar menunjukkan loh ini loh aku mengasihi kok, ya dibedakan menjadi dua dunia, tapi menjadi satu kesatuan, yaitu apa? Dengan perbuatan dan juga dalam kebenaran. Maka penting untuk kita tetap terus bertumbuh di dalam kebenaran untuk mengetahui apa yang kita lakukan untuk saudari kita itu betul-betul berguna buat dia, bukan malah
menjerumuskan dia ke depan. Tindakan kita sepertinya bisa berbentuk tindakan mengasihi. Tapi kalau kita tidak punya hikmat, bahaya juga. Maka kalau perbuatan kasih tanpa hikmat ilahi, nah itu bisa saja dengan memanjakan, membiarkan yang kelihatannya baik, tapi menjerumuskan. Contoh sederhana, kalau anak kita sakit, panas badan tinggi, dibawa ke rumah sakit. Kalau anaknya rewel, nggak mau, aku males jalan, badanku sakit semua. Sebagai orang tua yang baik, dibawa apa? Ya sudah, anak kamu tidur aja di rumah, kan kasihan nih, sakit, males berjalan. Ayo, kalau kita punya hikmat kebenaran, biarpun anak kita nangis, tapi kita tahu ini kalau nggak dibawa ke dokter bahaya. Paksa nggak? Paksa. Jahat nggak? Mungkin anak itu balik lihat papa mamanya jahat. Aku ini kan badanku nggak enak, ya toh. Badanku kan males, sakit semua. Tapi kalau kita nurutin itu, kita jahat, karena kita tahu yang benar. Kita bawa ke dokter kan. Sampai di dokter, dokternya bilang ini harus disuntik. Misal gitu ya. Anak itu jerit-jerit, nggak mau aku disuntik, sakit. Kita sebagai orang tua yang juga tahu memang obatnya itu memang dikasih suntik vitamin. Bilang enggak? Dok, dok usah disuntik, dok, sana dok, anakku nangis. Atau tetap, udah nak ya, tahan sebentar ya, tahan sebentar. Yang kedua kan, bagi anak bisa jadi mama jahat, mosok aku disuntik, itu kan sakit ya. Tapi kita yang tahu yang benar, yaitu adalah perbuatan kasih. Ini disebut dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita belajar untuk ketika menolong adalah apa sih yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Terlebih lagi bukan apa yang kamu inginkan. Sementara uang aku kasih kamu tujuannya untuk memperdaya supaya you bisa bermanfaat untuk aku, itu yang paling jahat juga. Jadi apa yang kita lakukan itu juga perlu di dalam hikmat. Maka tidak boleh dilepaskan dalam kebenaran. Tapi juga bicara kebenaran juga bicara perbuatan. Ini menjadi satu kesatuan. Jadi kasih Yesus itu merubahkan pola pikir kita. Kita belajar bertumbuh apa sih yang benar untuk menolong saudara-saudari kita, untuk supaya dia bertumbuh juga dengan baik dan sebagainya. Itu terus kita bertumbuh dan kita ekspresikan itu perlahan pasti. Saya akan tutup perenungan kita pada petang hari ini dengan sebuah kisah yang menarik, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, seorang bernama Peter Damian, ya, dia diutus ke kepulauan Hawaii, ya, untuk menginjilan. Dan dia relawan atau menyerahkan dirinya, dia menawarkan dirinya untuk ke pulau di daerah Kepulauan Hawaii, yaitu Pulau Molokai. Nah, sebagaimana kita tahu di abad ke-19, Pulau Molokai ini adalah bukan pulau yang untuk berlibur, Bapak Ibu. Pulau Molokai ini adalah pulau yang dipakai untuk mengucilkan, membuang dalam tanda kutip orang yang terkena kusta di abad ke-19 ya. Jadi itu pulau untuk orang-orang yang kena kusta, dibuang ke situ, dibiarkan mati. Gitu ya. Kan sadis gitu ya. Nah, Peter Damian mengajukan diri untuk pergi ke pulau itu di salah satu kepulauan yaitu Pulau Molokai. Kenapa? Tidak banyak yang mau. Dan tidak ada yang mau. Orang sehat mana mau ke pulau yang penyakit kusta. Karena penyakit kusta itu juga penyakit menular ya. Orang banyak sekali pendeta, imam ya, pemimpin agama di zaman itu hanya menyampaikan surat-surat doa dari kejauhan, tapi tidak ada yang betul-betul mau peduli melihat mereka. Nah, Peter Damian melihat bahwa doa-doa surat-surat itu sia-sia. Ya, mereka butuh dilayani secara real.
tidak memaksa orang, tapi dia memberikan dirinya pergi ke sana, dan di sana dia tidak berkhotbah dari kejauhan, tapi hidup bersama dengan mereka, yaitu apa? Mengobati dengan ilmu pengobatan yang dia miliki. Dia mengobati para penderita kusta, yang bahkan membantu untuk membersihkan luka mereka. Bahkan Peter Damian itu membuat peti mati untuk menguburkan mereka yang meninggal. Ya, karena di abad 19 orang kalau kena sakit kusta itu ya sudah tinggal tunggu waktu untuk mati, dan tunggu waktu itu harus dikucilkan, diasingkan di pulau itu. Peter Damian tinggal bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, menolong mereka, bahkan menguburkan mereka. Ya, digali kuburnya, Peter Damian menguburkan mereka. Di tengah-tengah itu Peter Damian menyatakan Kristus dan kasih-Nya, baik melalui perbuatan sehari-hari dan juga melalui khotbah-khotbah ketika hari Minggu. Suatu pagi Peter Damian itu minum kopi. Tanpa sengaja kopi yang mendidih, kopi panas itu tumpah dan mengenai kakinya. Yang aneh, Peter Damian itu tidak merasa panas sama sekali ketika kopi yang panas itu mengenai kakinya. Dan di situ dia sadar ternyata dia sudah kena kusta. Saudara, kalau orang sudah kena kusta itu sebenarnya menyerang saraf, sehingga sarafnya menjadi mati, sehingga sarafnya tidak lagi reaksi. Nah, maka ketika kakinya tidak lagi merasakan sakit karena panasnya kopi yang mendidih, Peter Damian ini sadar ia telah tertular kusta. Bukannya dia marah, bukannya dia ngomel, tapi dia tetap terus berkhotbah, dia tetap terus melayani jemaat. Yang menarik adalah sebelum dia terkena itu, dia selalu mengatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi setelah dia terkena itu, dia selalu mengatakan kita para penderita kusta. Jadi dia menjadi sama dengan mereka. Akhirnya Peter Damian ini meninggal karena kusta. Tapi di dalam hidupnya dia telah boleh membagikan kasih Kristus kepada ribuan orang yang terbuang di pulau Molokai. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang ekstrim, karena saya pun juga tidak mungkin akan melakukan hal yang ekstrim, karena itu butuh panggilan khusus. Tapi pagi malam hari ini, mari kita merenungkan. Saya tidak meminta kita pergi ke ujung dunia mencari pulau terpencil, tidak perlu, saudara. Kenapa? Karena di sekitar kita masih banyak. Saya tidak anti dengan aksi misi, ya, ke daerah terpencil. Wah, itu sangat bagus, saudara. Misi ke daerah-daerah terpencil itu sangat bagus dan itu butuh panggilan khusus, ya. Tapi jangan bilang misi ke Korea Selatan, ya. Saya paling anti, ya. Kita perlu misi, ya, mengirim misionaris kemana? Korea Selatan itu jalan-jalan, ya, yang hanya ditutupi di label sok misi, itu rohana banget. Tapi ketika yuk kita bermisi kemana? Ke pulau terpencil, ke penduduk yang tidak terjangkau, ya, pulau terasing, itu luar biasa. Itu perlu panggilan khusus. Itu saya sangat menghargai dan apresiasi, karena saya belum tentu bisa melakukan. Nah, petang hari ini saya tidak mengajak kita untuk sampai se-ekstrim itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang terpanggil, gumulkan dan itu menjadi panggilan yang mulia. Tapi mari kita refleksi, bisa jadi pulau-pulau terpencil itu adalah di sekitar kita, saudara-saudari kita, yang dimana mungkin membutuhkan apa yang kita bisa lakukan. Memang tidak mudah, apalagi kalau saudara itu bonceng, ya, tidak mudah, kan? Tapi ingat ya, Tuhan Yesus kan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka, ya. Itu panggilan yang bukan opsional. Maka kalau sudah perhatikan, Rasul Yohanes itu memakai kata-kata di ayat yang ke-11 bukan begini,
bahwa kita seharusnya saling mengasihi. Tidak. Tapi baik kata-kata bahwa kita harus saling mengasihi. Karena bicara saling mengasihi itu bukan bicara opsional, tapi bicara calling, panggilan. Dan saling mengasihi itu ditutup bukan hanya sekedar perkataan atau lidah, tapi juga menjadi satu kesatuan yang holistik. Maka mari nyatakan Kristus dalam keseharian kita, yang dimana tidak perlu sampai ekstrim ke ujung dunia, pulau-pulau terpencil. Mulailah dari yang ada di sekitar kita. Bisa jadi pulau Molokai itu ada di sekitar kita. Semoga kita belajar sama-sama. Bisa jadi mungkin kita tidak sampai se-ekstrim Osceola McCarthy, tapi Tuhan ketika menggerakkan kita, menolong kita, maka kita bisa lakukan bukan bicara nilai, tapi bicara kerelaan hati yang mengalami Kristus. Nah, semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah petang hari ini kami kembali diingatkan dan dikuatkan akan panggilan kami sebagai anak-anak terang. Mampukan dan tolong kami yang lemah ini, yang kami tidak berdaya, yang seringkali kami hidup di dalam kedagingan kami, namun butuh anugerah-Mu dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu tolong kami, kuatkan kami. Dan pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita semua diberkati firman Tuhan. Firman Tuhan boleh mengingatkan kita untuk kita boleh belajar mempunyai kasih yang tulus, untuk kita tetap kasih bukan ada di dalam logika, tapi kita boleh belajar mengekspresikan di dalam setiap perbuatan kita. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu, tetapi dengan hikmat firman Tuhan kita mau tetap belajar. Terima kasih atas berkat firman Tuhan malam hari ini. Kami mewakili jemaat GIA Surabaya Tengger dan majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem. Tuhan Yesus memberkati.